penggantian pemain. Wow, tengah cara lintu. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan pemuda Ansor, pengurus cabang Banyuwangi, ketua Rijalul Ansor, pengurus cabang Banyuwangi, teman-teman semua pengurus, mulai dari ranting, anak ranting sampai ke cabang Banyuwangi. Rekan-rekan tim NTV yang lagi bertugas, direktur yang sekarang lagi bertugas di Kolbun Salim, dan pemirsa NTV dimanapun Anda berada, selawat salam. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah dilimpahkan rahmat taufik serta inayahnya sehingga kita masih bisa bertemu kembali di acara Kolbun Salim. Selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan besok syafaatnya di yaumil qiyamah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusrifar Yunus sebagai host di acara Kolbun Salim pada hari ini dengan mengangkat tema peran orang tua terhadap anak di era digital. Sungguh peran orang tua ini menjadi sangat penting terhadap anak, ya, dalam membimbing dan melindungi anak di dalam berbagai ilmu atau pendidikan. Oke, saya di sini tidak sendirian, ditemani oleh narasumber. Beliau adalah Dr. Kiai Muhammad Ali Mas'ud. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Pripun sehat? Alhamdulillah. Sehat afiat. Alhamdulillah. Ketemu jenengan. Mun lami ketemu paringan sehat gitu. Kita kembali kepanggil di acara Kolbun Salim. Insyaallah. Dengan tema yang berbeda gitu. Nggih. Beliau adalah kiai, sudah kiai tapi umurnya sudah menginjak syuriah ya. Tapi rohnya, doirnya masih pengen diansar terus ya. Insyaallah gitu. Masih semangat muda. Masih semangatnya pengen muda terus Kiai. Jadi kesepakatan tidak baca harus muda, tapi tua pun juga punya semangat. Oh, ngoten nggih. Nggih. Insyaallah. Bismillah. Beliau juga pengurus pengasuh pondok pesantren di Purwoharjo, ngoten nggih. Wakil pengasuh nggih. Pengasuh pondok pesantren napa niku ya? Darul Falah Purwoharjo. Nggih. Nggih. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, orang tua itu sangat penting untuk mendampingi pendidikan ini. Peran-perannya juga penting, mulai anak di usia dini, sampai nanti menginjak ke dewasa, sampai ke beliau menikah. Itu adalah kewajiban dari orang tua sebelum beliaunya menikah. Nah, di era digital ini kan peran orang tua sangat penting. Karena bisa jadi anak-anak ini ngikuti apa yang ada di luar sana, yang viral-viral diikuti. Bundi Kiai caranya peran orang tua, dasar-dasarnya peran orang tua untuk mendidik anak biar enggak terbuai dan ikut sama di era digital ini. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du, yang mulia kepada seluruh pemirsa NTV yang berada dan peserta beliau ya, Gus Yunus ya dari Menenor pertama kali, dan pada kru NTV dalam season Kolbun Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama syukur Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi dalam pertemuan kita, yaitu Kolbun itu hati, saling mudah selamat hati yang baik. Kolbun Salim. Karena Allah
qalbi. Zikrillah ini qulub. Alhamdulillah. Allah itu jadi ada qalbun itu hati yang salim, yang selamat. Amin. Diisi dengan zikrullah, insyaallah selamat insyaallah. Amin. Sarang selamat Amin, dari jenengan ini. Oh ya sama-sama. Rasulullah guru kita. Dari guru. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selalu barik Selalu mengucapkan rahmat kepada beliau dan Iya. para zuriyah dan sahabatnya. Semoga oleh Allah kita diberikan hidayah, Amin. bisa menurut sifat beliau. Amin. Karena Nabi itu sendiri dalam hadisnya itu al ulama warasatul Ambiya. anbiya. Iya. Innamal anbiya lam itu dinar wa dirham lil ilm. Iya. Pokoknya akhirin. Anbiya dan mursal itu tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan warisan, Iya. hanya satu katanya, ilmu. Ilmu. Itu yang Masalah ambillah dengan sempurna. mahal itu. Hal itu. Jadi Nabi itu tidak meninggalkan apa-apa. Nggih, Itu ilmu. ilmunya sampai Ilmunya. sekarang kita guna. Alhamdulillah ini sahabat beliau seperti itu. Nggih. Jadi Nabi juga berpesan ada 4 itu ya, Nggih. seperti yang sudah masyhur di mana-mana hadis di Ihya Ulumuddin, di beberapa kitab-kitab itu juga Nabi sudah menampilkan kun aliman au muta'alliman Iya. au mustami'an au muhibban Muhibban. lahu. Ini 4 ini harus ada dia. Ya ini semoga kita 4 ini bisa semua ada. Nanti saya bisa ikuti Rasulullah ini. Amin, Alasan amin. Beliau. Amin. Alhamdulillah seperti tema tadi yang Gus Yunus sampaikan, Nggih. Pak Yunus, bahwa zaman ini sudah luar biasa. Iya. Bermacam informasi dan teknologi sudah mengantarkan manusia berpikir, berindah, tidak ada batas ruang dan waktu. Yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh, bahkan jadi penghalang. Jadi lost sudah itu. Sehingga informasi-informasi media massa meracuni negara kita ini, warnai bentuk-bentuk kehidupan kita ini, maka dengan demikian manusia yang kita sendiri umat Islam dihadapkan dengan 2 pilihan. 2 pilihan antara benar dan salah, hak dan batil, baik dan buruk. Dan yang kita tuh menghandi dalam jalan kita. Sehingga yang tujuannya itu baiklah kita media massa, media informasi, media cari pengetahuan, media pembelajaran, bahkan apapun saja ada dalam genggaman kita. Siap. Jadi what in your hand gitu. Oh ya, the what in your hand. Benar. Jadi dunia itu ada di tangan kita. Ada di tangan kita. Sehingga tak acap kali bahwa anak-anak kita pun mulai sejak TK, bahkan TK ini sudah dikenalkan dengan media massa HP. Iya. Kemudian lagi tambah dewasa lagi, ini sebagai positifnya. Negatifnya, nah ini negatifnya juga banyak sekali. Maka dengan demikian bahwa Allah berfirman dalam surat Hasr atau berapa di sudah itu mengatakan innama a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim innama amwalukum wa auladukum fitnah wa ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kamu semuanya, harta benda yang kita miliki dan anak-anak kamu semuanya, kata Allah, itu fitnah. Oh gitu. Sebuah hadapan tergantung kita mengundisikan, kita mengalokasikannya kalau bahasa hati. Bagaimana cara kita penyaluran itu pula. Wallahi azim. Dan Allah itu punya pahala yang besar bagi siapa yang bisa mengarahkan, bisa membelanjakan harta sesuai dengan mengikuti syar'i, mengikuti perintah agama, dan anak juga diarahkan sesuai perintah agama. Nah, sehingga habis itu Rasul juga Nabi bersabda, Rasulullah SAW yang masyhur, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa inna ma bawu yuhawidanihi ayuna suranihi ayumajisanihi. Ini adalah sebuah konsep orang tua sangat-sangat dibutuhkan dalam terhadap pendidikan anak, perkembangan anak, butuh pendampingan, pemantauan dan pengawasan. Berarti bukan hanya guru ya. Biasanya kan orang tua habis datang sekolah ya sudah selesai, bukan gitu gitu. Iya. Jadi lebih kompleks. Lebih kompleks. Ke orang tuanya. Bukan hanya untuk gurunya ya. Iya. Ngoten gitu. Terus ya, kalau jenengan tadi kan sudah mengutarakan
orang tua lebih penting daripada gurunya. Kemudian jenengan tadi sudah mengatakan lagi anak itu sebenarnya adalah fitnah bagi kita ya. Tergantung kita untuk mengarahkan anaknya. Ya. Habis ini kita kupas itu Yai, bagaimana apa itu yang dimaksud fitnah. Anak itu adalah fitnah bagi orang tua itu apa? Bagaimana cara mengarahkannya nanti setelah pariwara berikut ini. Siap. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Lislifar di acara Kebun Sarim daerah ini. Masih bersama narasumber kita yaitu Kiai Haji Muhammad Ali Masyudi. Ya, masih tema yang sama yaitu peran orang tua terhadap anak di era digital ini. Kita melanjutkan pembicaraan kita tadi di segmen yang selanjutnya. Fitnah anak adalah bisa menjadi fitnah pada orang tua nih. Lah bagaimana cara orang tua ini mengarahkan anak biar anak ini tidak menjadi fitnah pada orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali pada konsep awal bahwa dalam pendidikan anak itu surat Luqman. Jadi ada Luqman itu ada di Al-Quran itu begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqmanu libadihi wa huwa ya'idu wa la tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dari sini bahwa orang tua itu dibutuhkan pertama fondasi adalah jangan sampai itu musyrik, berarti iman kepada fitnah Allah. Musyrik kepada Allah. Artinya sebagai pertama kali bentuk cara pendidikan anak dari awal itu, maka dalam Islam ini sendiri anak ketika lahir pertama diadzani, dikenakan tauhid, tanamkan iman dalam hatinya sehingga besok fondasinya itu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Amin. Nah, ini sebagai sarana, sebagai etapa atau tahapan. Tahapan pertama lahir diadzani, dikenalkan kalimat tauhid sebelum mendengar kalimat-kalimat yang lain atau musik. Iya. Berarti lahir langsung adzan. Itu sunnah berarti ya? Itu sunnah. Biasanya kan itu adzan, nanti habis itu orang tuanya lagi adzan ditiupkan pada telinga yang kanan. Habis itu iqomah yang kiri, sebelum masuk suara-suara apa saja didengarkanlah suara adzan. Karena salah satunya bentuk yang indera dapat dicerna satu mulut dan telinga. Kalau masalah lihatan kan belum bisa melihat jauh. Telinga sayangnya ini pertama yang membentuk tubuh kita, perdengarkan dalam telinga, dalam hati, dalam kolbun juga. Ini pertama kali adalah keimanan. Azan, kalimat tauhid dulu. Nah, setelah itu iqomah. Habis itu Rasulullah tahnik, nikahu itu karena Nabi itu cetai. Ya, pertama di orang tuanya yang manis-manis, siapa tahu besok bicara juga baik. Berarti orang tua harus nggak boleh jorok ya setelah itu. Nggak boleh jorok karena bentuk seperti itu. Karena orang tua namanya potret anaknya. Kiblat mau bisa mengarahkan anak bagaimana kalau ada sebuah figur orang tua belum jelas. Kalau orang tua ke masjid, anak tanpa disuruh dia ikut ke masjid juga. Karena figurnya ke masjid. Orang tua nyuruh ke masjid, tapi dia gak berangkat, anak gak mungkin ke masjid. Ini contoh yang paling nyata kan itu. Mungkin jalan tapi nyeleweng kemana. Jangan itu orang tua kemudian aja nolong. Apalagi itu, makanya orang tua sangat dibutuhkan dalam bentuk figur, dalam bentuk contoh yang langsung nyata kepada anak itu. Nah ini. Kembali ke masalah kita, habis itu kita anak diadzani, tumbuh dewasa, diajar yang baik-baik, terutama ibu. Nah, ibu-ibu itu besar sekali karena ibu sebagai guru pertama kali. Madrasatul awal. Madrasatul ula adalah karena ibu sehingga Nabi itu ibu sih 3 kali karena bebannya luar biasa. Sejak mulai mengandung bagaimana ibunya harus baca Quran, harus yang baik-baik, yang dilihat pun juga baik-baik. Ini sudah itu tangan-tangan. Habis itu melahirkan harus ibu juga mengajari yang baik, kalimat thayyibah. Kalau makan baca bismillah, ada terusnya. Habis itu karena pertumbuhan modern ini ada HP,
sudah punya HP semuanya. Nah, dari sini orang tua harus memantau perkembangan anak dari kecil itu, mulai di TK-kan, TK yang berbasis penerapan religi, dari agama. Ya bolehlah ilmu-ilmu yang formal modern, tapi jangan sampai lupa didikan agamanya. Materi-materi agama, dicontohkan Rasul ini yang baik, nah ini yang baik itu. Nah kadang-kadang anak kan, apalagi HP, anak tergantung itu, semuanya dapat dilihat. Makanya orang tua ketika anak tidur, bagaimana dia lihat apa yang dia buka, apa yang dia lihat. Janganlah seperti YouTube. Gus Yunus tadi menyampaikan, luar biasa seperti itu, imitasi ya, itu meniru. Kalau dulu gak ada HP mungkin itu luar biasa. Lah anak meniru itu dalam psikologis itu lebih senang meniru dari yang gak baik. Yang baik itu yang baik itu adalah sulit, tapi kalau yang buruk itu mudah ditiru. Bener ya. Bener jenengan ya. Makanya dianjurkan ketika anak sudah pegang HP, pemantauan anak harus ekstra. Iya, bener Di ya. samping melihat, bicara juga di action, dibuka tadi itu. Nah, ini untuk pertama kali. Diimplementasikan langsung berarti ya? Langsung diimplementasikan, diaplikasikan dalam bahasa akademis itu. Sehingga anak-anak itu lebih senang imitasi ya, mengikuti apa yang itu juga. Sehingga kita tahu anak kecil yang gini-gini itu terpengaruh daripada HP. Karena otak kita melihat di otak. Karena anak yang belum dewasa belum bisa mencerna, belum bisa menfilter, sehingga langsung meniru. Nah ini yang paling bahaya. Nah ini orang tua ada di sini, hadir ini. Iya bener ya. Itu makanya habis itu nanti anak di SD, bagaimana pendidikan Al-Qur'annya, ini sebagai tadi iman kepada Allah, harus semua bisa baca Quran. Anaknya boleh bahasa Inggris, matematika boleh, bukan tahsus atau kursus gak masalah, atau di pembelajaran yang lain di luar sekolah, tapi mohon anak agama ini juga ditanamkan di TPI atau pendidikan agama yang lain yang isinya anak tidak liar, walaupun pegang HP tetap dalam kendali orang tua, dan agama juga tetap dalam bentuk sebagai utama. Itu konsep awalnya. Sehingga ketika nanti itu, apalagi maraknya sekarang ini, ada masalah prostitusi, masih usia dini, itu HP juga pertama kali. Masih SMP di trafficking itu. Habis itu pula mungkin ada bullying itu, saling membuli di antara siswa. Ini jika dari pengaruh itu juga, pengaruh media massa yang kurang kontrol, kurang filter dari penggunanya, orang tua pun dalam pendampingan. Tapi anak nggak boleh disalahkan kalau anak nggak boleh disalahkan, karena anak itu masih, kalau Imam Ghazali itu, kalau fitrah itu seperti kain putih, tergantung coraknya, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Kata Nabi tadi mengatakan bahwa seperti fitrah suci, kaset kosong, seperti bentuk kain yang putih sekali, belum terwarnai, tergantung bagaimana dia orang tua. Yuhawidani tadi itu, jadi actionnya bagaimana. Ini orang tua wajib seperti ini. Ya, pertama kali tadi itu agama tadi itu, kemudian lagi itu anak jangan sampai dilatih suka melihat yang nggak baik. Yang nggak baik, yang nggak pantas, yang melanggar daripada ajaran agama. Nah ini luar biasa kan sekarang ini. Yang boleh YouTube atau medsos yang lain seperti Facebook, IG dan sebagainya, itu merupakan sebuah informasi, saran informasi keamanan, tapi jangan sampai terus diketahui mentah-mentah, disaring. Ya ini orang tua harus di situ itu tampilnya. Habis itu pula adanya pinjol yang luar biasa itu, judi online yang sekarang marak ya. Ini luar biasa nih. Sehingga tetap nanti anak yang orang tua bermasalah, orang tua pun juga terlibat. Benar. Ini gara-gara anak kurang kontrol, anak-anak ketika di luar tanpa sebuah sensor orang tua, sehingga bebas mengkonsumsi bahasa halusnya konsumsi informasi, ikuti dalam media massa, sehingga orang tua pun yang rugi. Benar. Di samping itu pula ya banyak sekali. Tadi itu juga peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan, sangat dipentingkan terhadap masalah perkembangan anak dari kecil
saya menginjak di SMP. Di SMP, di SMA gitu. Di SMA, apalagi menuju ke SMP kelas 2 kelas Iya. 3 itu anak-anak usia Mulai 15, menginjak keremajaan. menginjak keremajaan Iya. itu puber itu perubahan yang luar biasa yang perlu untuk pendampingan lagi itu. Oh ya, karena masih masa-masa sekolah kan masa-masa yang paling indah katanya anak-anak. Ya, karena itu kan anak itu adalah penerus estafet kita kan. Iya bener gak ya? Betul. Maka kita harus juga menjaga apa yang kita teruskan, apa yang kita beri ilmu itu, maka jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan gitu ya. Bener gitu ya. Gitu. Karena anak itu masa depan untuk kita. Anak baik, kita ikut baik. Insyaallah. Anak kita kurang baik ya kita juga katutan kena masalah. Kena masalah kurang baiknya juga ya. Iya, iya. Oke. Anak kita juara, kita yang bangga. Oke. Anak kita yang ranking Di penjara. ya jarak juga malu. Lalu. Ngoten nggih ya. Oke. Oke, habis ini kita kupas kenalan jenengan tadi menginjak keremajaan nggih, menginjak keremajaan di era digital ini nggih. Bagaimana nanti tips-tips bagaimana nanti mengatasi anak-anak menginjak keremajaan nggih dalam memegang sebuah digital atau sosmed masa ini setelah pariwara yang berikut ini. Siap. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yuslifar di acara Kebun Salim. Saya masih bersama dengan narasumber, beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Masudi. Kita masih membahas tentang peran orang tua pada anak di era digital. Tadi kita sudah membahas konsep awal orang tua, mulai awal orang tua mempunyai anak kecil sampai menginjak ke keremajaan. Sekarang kita menginjak keremajaan nih. Menginjak anak-anak di usia 15, 16 atau seterusnya gitu. Ini gini. Ini viral yang sekarang viral, guys. Yang sekarang viral di medsos anak-anak itu. Anak-anak itu sering ngebullying kepada teman yang lainnya di sosmed ya. Biasanya fotonya diedit-edit gitu gimana gitu. Ini yang viral-viral itu. Terus yang viral yang kedua, anak-anak sering game online gitu. Iya, game online. Iya, terutama yang game online yang banyak sudah game online itu macam-macamnya. Katanya yang sering marah itu apa namanya? Slot itu ya. Slot. Iya. Luar biasa. Iya. Bagaimana untuk mengatasi dunia keremajaan anak-anak ini, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi qala ta'ala al-karim a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min a'malis syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ini Al-Maidah itu Allah berfirman, orang yang beriman sesungguhnya khamr. Nggih. Khamr wal maisir itu judi. Oh. Ansab wal maisir itu ya sebenarnya judi. Minuman tapi tidak padat. Narkoba lah. Narkoba. Nama lu Allah dan khamr wal maisir ansab. Ansab itu judi. Adu nasib. Ya, kalau bahasa kita totoan ya. Totoan. Itu azlam itu kalau kayak sembahan itu. Yusun. Itu rijis itu jember atau jelek lah. Bahasa yang keji, kotor nggih. Nah, ini kumuh min amalis syaitan. Itu dari perkataan setan. Fastanibuh. Tahu jelas semuanya itu. Ada 4 macam dijauh. Jadi satu ya khamr, ya narkoba itu untuk padatnya atau ganja sebagainya. Kemudian ini adalah ansab judi itu sendiri. Kemudian ini adalah berhala. Nah, ini setan. Ini perbuatan setan. Jauhilah semuanya. La'allakum tuflihun, jika kamu yang salah itu yang sehat. Ini Allah beri dasarnya. Kemudian lagi menginjak Nabi juga bersabda, kullu muskirin haramun, qalilu haramun. Jadi setiap mabukkan itu adalah haram kata Rasulullah. Dan itu sendiri sedikit ataupun banyak tetap itu hukumnya haram. Di era sekarang ini kita walaupun dalam undang-undang negara kita tahu bahwa
alkohol yang di bawah 5% itu bebas dijual. Bebas ya. Ini serah negara ya, itu serahnya negara. Tapi 0, sampai 5% gitu ya ya. 5% ya. Iya. Itu dalam undang-undang itu saya jatuh undang-undang 5% ke bawah itu boleh untuk beredar. Beredar. Sehingga tapi dalam konsep Islam sedikit atau banyak bentuk alkoholnya tetap itu Haram. diharamkan. Baik itu 0 sampai berapapun. Nah, Sedikit kan itu. lah mengikuti seperti ini kadang-kadang anak kan mulai kecil merokok. Nah, gitu. Nah, awalnya sudah mulai SMP sudah mulai merokok, Penak gitu. pergaulan sudah mulai bebas. Iya. Dalam sama balik ini nih orang tua lebih ekstra pengawasan Karena menginjak akil balik. menginjak akil balik, menginjak pubertas, Pubertas, cari iya. jati diri, cari anak serang gitu. Cari perkenalan Nah, diri. kemudian lagi dalam ranah digital, Iya. anak-anak sudah mulai senang melihat konten-konten yang gak syar'i, konten-konten yang badai ini luar biasa ini. Sehingga terjadi anak-anak sudah di remaja, hamil di luar nikah, masih Iya. muda, nah ini gara-gara mungkin dimulai dari situ. Sampai Makanya- remaja masih gantung diri gitu. Nah, berbagai macam bentuk. Hamil masih sekolah dia hamil. Ini gara-gara mungkin medsos. Ya, medsos yang tanpa terkendali, orang tua membiarkan anak, makanya butuh untuk pendampingan, butuh pengawasan, pengontrolan, filter, sering menyampaikan, sering mengakses itu juga bagaimana nasihati. Ya biasa, biasa. Orang tua harus siap untuk dihadapi anak. Nanti daripada nanti kita kebablasan orang tua yang Malu ya. malu juga kan. Jadi Ujung-ujungnya orang Gus tua. menyatakan anak juara, orang tua bangga. Oh, iya. Ya. Iya benar. Anak di penjara, orang tua melangsa. Langsung. Iya kan? Iya lurus. Dipanggil polisi gara-gara apa juga itu anak bullying atau seperti itu. Apalagi sekarang ahli media, ahli medsos, Ya, medsos, multimedia luar biasa mengedit foto, merubah wajah begini. Ini sangat sekali membuli temannya lewat HP, medsos juga. Tambah lagi dan judi online yang marak luar biasa ini. Bahkan berapa orang itu gantung diri karena hamil di luar nikah, karena malunya itu. Ini bermacam. Makanya dalam konsep mendekati dia anak itu lebih cocoknya agama diperbanyak. Salah satu solusinya daripada orang tua repot ya di pondok Pesantren. itu salah satu. Itu pun orang tua harus selalu kontrol terus, tidak lepas walaupun dari seorang kiainya atau ustadznya atau gurunya, pengolahnya lembaga, kita serahkan ke pesantren, tapi juga orang tua mantau bagaimana itu sampai sekali sudah sampai apa pelajarannya, ya itu Bisa sekali. apa anaknya. Nah bagi yang nggak di pesantren ya bagi yang nggak mereka ya monggo, tapi buat orang tua sebagai pengetatan anak, nah kalau malam pulangnya jangan malam-malam, belajar ya selesai ke rumah lagi, itu usahanya. Jadi terus HP mohon berteman dengan orang yang baik. Jadi orang itu bentuknya apa saja, lingkungan luar biasa. Kalau berteman dengan orang yang baik, lama-lama juga menjadi baik. Adinu ala bait, Nabi bersabda, adinu khalilihi. Iya. Jadi kalau bahasa kita, karakter anak itu sesuai dengan yang didekatinya. Gitu kan? Iya benar. Jadi mencetak karakter anak itu ada di lingkungan. Ada lingkungan. Iya. Jadi dalam bahasa ada behavior. Behavioristik sama. Ya, itu naturalisme. Naturalismenya. Ada bentuk. Jadi genetika juga baik, orang tua juga baik, genetnya baik. Kemudian lingkungan juga baik juga. Teman-temannya, teman dalam grup juga bisa. Ya, kalau sampai di grup WA atau di grup WhatsApp, Facebook, iya. apa di IG, itu cari yang baik-baik. Nah, nanti jika lama-lama juga. Iya benar. Kita biasa orang tua dihantam nggak, itu orang tua itu harus ekstra ketat. Walaupun itu nggak masalah. Jadi anak jadi baik tidak tergantung orang tuanya. Harus siap untuk itu. Ya, berat orang tua itu angon kok, ro'in. Kulukum ro'in wa kulukum mas'an ra'yatihi. Orang tua itu sebagai angon ya. Angon ya. Kalau bahasa mengembala, mengendalikan, mengawasi, memantau, memeriksa, Pak Kusir berarti ya, Pak Kusir juga bagaimana dia arah yang baik. Iya benar. Kalau bosnya itu betul-betul pengawasan, anak jadi juara, yang tahu bangga. Iya. Nah, iya. Benar-benar. Kalau tanpa pengawasan, tadi itu juga melangsa. Melangsa. Jadi ada setakut,
Anak juara, orang tua bangga. Bangga. Nggih. Anak di penjara, orang tua Langsa. Teko megawe, panas-panas, entuk kabar gak enak. Ngono langsa. Di awal dari itu, maka orang tua ini masih tahap menuju ke di SMA. Terus menuju ke kuliah, nanti juga ada lagi bahasannya lagi. Ya, siap Yai. Karena ini menuju ke remajaan tadi. Ya, ini ya nanti kita bahas di menuju kuliah ini. Karena menuju kuliah ini anak sudah mulai dewasa kayak menjadi dewasa ke remajaan tadi. Kan yang habis ini yang kita bahas itu yang viral-viral yang di media sosial ya ya. Setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Muslivar ya di acara Kebun Salim pada hari ini. Ya, saya masih ditemani oleh Dr. Kiai Haji Ali Masyudi. Kiai, tadi kita sudah membahas bagaimana peran orang tua mulai dari kecil sampai di usia 15 sampai usia ke SMA. Nah ini ya, ini yang lagi booming ya di bangku kuliah ini atau di masa-masa menginjak kedewasaan. Ya. Mulai sudah mengenal lawan jenisnya, sudah mulai mengenal ke teman-teman yang lebih sefrekuensi atau enggaknya gitu. Nah, ini yang kemarin viral di medsos ya. Anak itu orang tua sudah lupa mengawasi pada HP. Ya. Kemudian anak ini yang lagi viral itu lihat HP kemudian tanpa ada sepengetahuan orang tua, browsing, kemudian lihat-lihat kultum-kultum, kan menjadi dewasa sudah mulai mandiri gitu ya. Mandiri. Nah, ini bagaimanakah untuk mengarahkan biar anak ini enggak keluar kepada akidah-akidah yang kita berikan kepada anak. Sementara di media sosial itu yang viral-viral sekarang itu banyak Gus, yang kultum-kultum yang ya kita bilang nggak sejalan dengan akidah kita gitu kan ya. Terus yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi anak menginjak kuliah ini biar terfokuskan kepada apa yang kita cetak, karakter yang kita cetak. Nggih, ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru an tu'atul amanati ila ahliha. Jadi Allah itu merintah kepada kamu semuanya menyampaikan amanah kepada ahlinya. Amanah ini ada harta benda, ada anak, ada jabatan. Ini dalam arti ini adalah anak. Itu amanah amanah dari Allah. Titipan. Berarti anak itu titipan ya? Titipan dari Allah. Amanah termasuk amanah. Amanah juga. Bukan hanya benda tidak hanya harta benda, amanah kan? Titipan bagaimana bisa mengelolanya, bisa mengarahkannya. Lah anak usia semenjak akan masuk ke bangku kuliah, sudah punya pilihan, sudah anak mulai maju pikirannya, berkembang otaknya, berbagai macam ilmu sudah dia kuasai sehingga bisa memilah, bisa memilih. Orang tua pertama kali yang dipilih adalah satu menanya, kalau ngambil kuliah yang sesuai dengan bakatmu, jangan sesuai dengan temanmu atau yang penting kamu punya prinsip, kamu punya apa besok, banyak fuji apa kamu, kita jadi apa, silahkan ambil kuliah. Satu itu ya syukur-syukur kalau agama, nah, itu masalah gak apa-apa, ya ambil aja ke syariah atau tarbiyah atau ke usuludin ya masalah. Kalau formal ya boleh enggak apa, atau ke dakwahnya atau yang lainnya, yang penting sesuai dengan karakter anak dan itu ada build up-nya, ada kelanjutannya. Jadi kalau kamu enggak ini, nanti kamu sarjana ini. Ini yang pertama kali adalah pengambilan dulu kuliah. Bakat minatnya dulu. Berarti bakat minat itu sudah ditanamkan mulai dari SMA. Fitrah sudah ada. Ini mungkin sudah punya jati diri, sudah prinsip. Wah aku jadi ini ya. Ini mulai tersalurkan. Itu mulai menjurus di situ itu. Boleh Kak Kiai, orang tua itu menekan? Pengennya kalau orang tua menekan ini kurang dibenarkan karena orang tua ini latu berolah dakum. Iya. Jadi sama memaksakan anakmu
karena anakmu biur zamanikum. Iya, iya. Dilahirkan dari zamannya. Akhir zamannya. Bukan zamannya Yang orang jelas, tuanya berarti. iya, yang jelas nilai agama juga sampaikan. Nah, cara bagaimana? Salah satu triknya kita sering kan dia sudah punya HP. Iya. Semua orang ini insya Allah hampir-hampir punya HP semuanya. Benar. Di WA terus, nak sudah khatam belum? Kalau sudah sholat istiqomah, baca Quran yang rajin di kampus, nak di kos-kosan baca Quran. Dan awas kondisi sama ini jangan sampai terus los berteman, Iya. bergaul, boleh tapi hati-hati. Lawan jenis kalau belum dinikah jangan sampai mendekat seperti itu pula. Terus dipantau, walaupun dia tidak masalah. Nah ini kan sudah labil ini. Iya. Anak sudah mulai dah punya sendiri ini. Sehingga orang tua ini kalau sudah balik, Iya. ini seakan-akan sudah lepas sebenarnya. Kalau mushaf itu sudah lepas. Kalau di musyaf apa? Udah balik itu sudah lepas. Oh gitu. Jadi sudah gak ada hak, gak ada hukul alat ini tidak ada. Kalau sudah balik ngoten nggih. Iya, jadi sudah itu sudah orang tua itu kalau neraka ya ditanggung sendiri, Nggih. sudah sendiri. Tapi orang tua Indonesia itu sampai nikah tetap di pendampingan. Ini kalau dalam agama ini orang tua itu kalau sudah balik itu surga neraka tergantung anaknya. Sudah siapa? Balik. Tadi itu. Oh berarti Sehingga mulai awal harus ditanamkan gitu. tanamkan. Jadi ya seperti kita sudah menyampaikan terkait dia itu sayang mereka. Jadi ketika besok di akhirat nanti orang tua tanya anakmu nggak berbeda. Iya. Iya. Tapi udah diarahkan sudah. Jadi dia nggak mau ya lakum dinukum Waliyadin. waliyadin. Iya, Jadi iya. sudah menyampaikan. Penting kita sudah mengarahkan itu sudah kewajiban. Jadi itu anak mohon sholatnya jangan ditinggalkan. Baca Quran sampai ditinggalkan, cara teman-teman yang baik, jangan sampai teman-teman yang itu yang kamu yang begini-begini, itu pula. Dan ini juga butuh untuk konten tadi itu. Dan kalau kamu nanti berteman pada lawan jenis hati-hati, kalau belum itu nanti ini berbahaya. Nah, itu sudah diberi warning, ditanamkan dalam dirinya tentang nilai agama yang seperti itu pula. Ya, orang tua dan hati-hati, gini-gini, itu baik bagaimana, tinggalkan narkoba, miras tinggalkan, prostitusi tinggalkan, melihat barang-barang yang nggak baik tinggalkan. Ini Kumpulannya kumpulannya Iya. teman-teman itu yang baik-baik Iya. semuanya. Ini mulai orang tua mulai terus kontrol Kontrol. seperti itu pula. Ya walaupun dugaan itu, tapi kalau sudah di orang tua menasihati anaknya, Iya. ternyata anak tidak mau melaksanakan, nasihati melalui HP, melalui WA dan sebagainya ini, Iya. orang tua tidak kurang-kurang memberikan sebuah nasihat, Iya. nanti ketika ada apa-apa di akhiratnya orang tua sudah tidak ada beban sama sekali. Lakum dinukum Waliyadin. waliyadin pula. Ini. Penting Habis orang itu tua sudah mengarahkan, selalu mengarahkan gitu. mengarahkan. Dan kalau sudah selesai wisuda, Ya. selesai berakhir, maka dia sudah kalau sampai nikah nak, nikah pertama apa? Cari dan agamanya. Ya, Wah, ini. gitu ya gitu. Jadi ketika dia sudah mulai dewasa, sudah selesai mungkin 20 dan sebagainya, dapat pekerjaan, cari pekerjaan yang baik, yang bentuknya jujur, dan sampai kamu begini-begini, nggak benar wewenang, harus disiplin masuknya, disiplin loyal Iya. sama atasan. Sholatnya harus Sholatnya harus itu selalu didamingkan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Habis Iya. itu pula kalau mencari istri, dia pertama bahwa carilah segi dari agamanya. Iya, iya. Dari mana dia, bagaimana dia sholatnya, bagaimana pakai hijab apa tidak, itu Iya, juga iya, iya. diperhitungkan. Jangan sampai yang terpesona dengan HP, Iya, itu Karena kan banyak sekarang. bagaimanapun editan luar biasa. Iya. Jangan yang dibuat itu yang orang lain. Orang lain. Atau Antara difilter dulu ya. difilter dulu, diedit dulu. Ini Iya, yang jelas carilah istri yang pertama kali nilai agamanya. Pokoknya Agamanya nanti baik insya Allah mengikuti. iya. Karena Benar. kalau agama sebagai pijak utama insya Allah akan bahagia besok kedalamannya. Bisa untuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang hatinya, punya anak satu tetap setia, anak dua setia, seterusnya hidup rumah tangga, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dimulai Amin. pendampingan orang tua anak, dan orang tua, ini anak yang solihah, Oke. sukses berperilaku dari awal sampai dia berumah tangga, dan sampai seterusnya orang tua dunia bahagia, Arpun juga akan Bahagia. bahagia. Ini Iya, iya, iya. seperti itu. Jadi walaupun jauh anak kuliah gak masalah di luar Jawa kota, tapi anak dipantau dengan HP. HP. Karena yang jauh menjadi dekat tadi ya. Tidak ada ruang, nggak ada, Iya. bukan halangan ruang dan waktu.
Beda dengan zaman jenengan dulu Jika kan. ada HP, telepon aja koin di jalan Di wartel ya. di wartel. Wartel ya. Itu baru ngebel saja. Itu pun luar biasa senangnya itu. Biasa. Di era 80 itu masih ada HP, jangan HP, televisi masih jarang-jarang pula, sehingga orang tua sangat-sangat dipentingkan dalam anak biar sukses di akhirat pada orang tua di usia dini sampai usia dewasa, terutama di era digital ini. Oke. Terus Yai, yang terakhir nih ya, terakhir. Mungkin jenengan ada pesan-pesan untuk teman-teman, karena teman-teman ini kan teman-teman yang masih muda-muda, yang masih Siap. anak-anak gitu. Karena jenengan tadi kan sudah mengatakan bahwasanya orang tua itu kalau sudah anaknya sudah akil balik, lepas sudah benganya. Kalau menurut agama, menurut syar'inya gitu. Nah, ketika ini kita lepas nih baik, kan anak-anak ini mungkin, oh iya ya aku apa nih pengen nggak di pondok nih apa, mungkin jenengan ada masukan syarat-syarat masukan untuk teman-teman para pemuda ini terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah pemuda harapan bangsa, pemuda penerus sejarah dan penerus banyak pemimpinan akan datang ini. Pertama kali agama ditonjolkan dulu. Sekarang di mana berada, tadi itu yang pertama juga satu teman-teman yang baik, teman yang sukses itu dekati sebagaimana seperti itu pula. Dan jangan lupa nasihat orang tua juga didengarkan pula dari guru-guru, dan mengambil browsing atau mengambil download googling itu mohon yang positif, yang sesuai dengan karakter bahasa Indonesia, Islam yang moderat, Islam yang menghargai perbedaan. Ya, Islam seperti kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menggunakan guru atau membuka sebagai figur di YouTube atau klik itu mohon yang konten-konten yang baik, yang menurut ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi itu pula. Ya boleh sampai berteman, tapi mohon temannya agama, baik teman di media sosial atau mengunggah sebuah ceramah-ceramah yang nilainya baik. Yang tidak radikalis. Ya, siap. Dan perhatikan, sukses adalah satu doa, usaha, iman dan takwa. Siap. Dan doa ibu, orang tua, nasihatnya dipakai, sukses muda, perhatikan memuliakan orang tuamu dan gurumu, insya Allah kamu mesti mulia. Siap ya. Matur nuwun Yai atas pemaparan pemateri tadi, sangat puas sekali, sangat bagus sekali, sangat relevan sekali untuk kita implementasikan nanti kepada anak-anak kita, kepada teman-teman yang ada pemirsa di luaran sana, di MTV, yang mungkin sekarang lagi nonton di rumahnya, mendapatkan syafaat di materi kayak gini. Yai, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin Yai Irham ada salah kata, saya wakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sikum wa nafsi bitaqullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.